Baik, minggu yang lalu kita sudah eh, belajar tentang bagaimana sebuah listrik, sinyal listrik ya, atau tegangan atau arus yang punya bentuk kurva sinusoidal seperti ini. Sinusoidal itu bentuknya bisa jadi dalam bentuk sin atau bentuk cos ya, yang masing-masing akan punya perbedaan pada fasa ya. Minggu lalu kita belajar bahwa setiap bentuk kurva sinusoidal ini setidaknya punya 3 parameter penting. Kalau misalkan saya anggap ini kurva tegangan ya, kita punya amplitudo, yang ini amplitudo, misalkan kurvanya sin ya. Yang ini adalah frekuensi, yang ini adalah fase ya, phase. Sudut fasa, phase angle. Nah, untuk frekuensi, umumnya dalam materi yang kita bahas kali ini, kita tidak bermain pada frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi kita anggap tetap ya. Tapi amplitudo dan sudut fase sangat mungkin berubah tergantung kondisi. Ya. Dan ini juga berlaku kalau misalkan kita sinyalnya adalah sinyal arus ya. Ya, seperti ini. Nah, minggu lalu kita bahas kalau misalkan kita punya 2 sinyal, mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan. Pada prinsipnya, sinyal yang lebih duluan atau lebih belakangan itu diukur dari jarak terdekat antara 2 sinyal. Jadi karena ini sinyal seperti ini akan terus-menerus ya. Kalau misalkan saya punya sinyal kedua seperti ini ya, saya bisa bilang yang merah lebih duluan daripada yang hitam. Tapi kalau kita lihat di ruang lingkup yang sebelah sini, kelihatannya yang hitam lebih duluan dari yang merah ya. Tapi kita sudah tentukan bahwa ditentukan dari selisih terdekat. Selisih terdekatnya yang ini yang lebih dekat ya, daripada yang merah ke yang hitam dari sisi yang sebelah sini. Maka kalau dilihat dari jarak terdekat, yang merah akan lebih duluan daripada yang hitam. Nah, kita akan bahas apa maksudnya lebih dulu atau lebih belakangan itu nanti. Tapi saya mau lompat dulu ke soal bahwa kalau saya punya sebuah rangkaian seperti ini, ya, seperti biasa ya, saya punya sumber tegangan, saya punya di sini arus, saya punya di sini hambatan resistor. Seperti yang sudah kita pelajari di DC. Kalau di DC, tegangannya konstan, R-nya konstan, maka I-nya konstan. Kalau saya punya V sama dengan 5, R-nya itu sama dengan 1, ya, maka I-nya sama dengan 5 dibagi 1, maka 5 ampere ya. Ini 5 volt, 1 ohm. Sekarang yang jadi masalah kalau kita ketahui V-nya ini bukan merupakan sesuatu yang konstan, bukan merupakan tegangan DC ya. Kalau DC biasanya plus minus, kalau AC saya simbolkan dengan seperti ini. Maka saya nyatakan misalkan ini adalah 5 sin 5T plus 90 derajat misalnya. Maka tidak cukup sederhana ini kalau misalkan kita mau hitung. Kenapa? Karena jelas bahwa nilai V-nya itu tidak konstan ya. Seperti ini. Ini 5 ya.
ada sudut fasenya 90, maka nolnya mungkin di sebelah sini ya, nolnya. Ini agak geser gitu. Maka dia akan geser ke sebelah sini. Nah, bagaimana I-nya? I-nya tentu saja, kalau kita anggap R-nya tetap konstan, maka I-nya tentu saja tidak akan konstan, karena I-nya akan mengikuti ini. Kenapa? Karena rumus tetap tidak berubah, bahwa I sama dengan V dibagi R. Tapi sekarang V-nya ini berubah-ubah, di mana V-nya ini adalah sama dengan 5 sin 5T plus 90 derajat. Sekarang dibagi sesuatu yang konstan kebetulan. Konstan, ini adalah 1 ohm. Maka setiap titik ini, ya, nilai ini 0 dibagi 1, 0. Terus di sini 5 dibagi 1, di sini 5. Maka kurva arusnya juga akan membentuk seperti ini. Gitu ya. Bahwa ini kebetulan 5 ampere, ya. Ini 0, dan terus seperti ini. Kebetulan kalau kita punya resistansinya berupa resistor biasa seperti ini, dia efeknya hanya ke amplitudo. Dia tidak akan merubah yang lain, dia tidak akan merubah frekuensi, dia tidak akan merubah sudut fase. Tapi khusus untuk rangkaian AC ini, ada 2 jenis hambatan ya. Saya sebut dalam tanda kutip hambatan karena ini sebetulnya bukan resistor, tapi bentuk komponen yang lain, yaitu kapasitor dan induktor. Nah, saya tidak pernah bahas ini sebelumnya karena pada rangkaian DC ini tidak terlalu punya pengaruh 2 jenis rangkaian ini. 2 jenis komponen ini ya. Ini disebut sebagai kapasitor, ini disebut sebagai induktor. Nah, sebelum saya balik ke sini, apa itu kapasitor? Kapasitor itu pada prinsipnya adalah sebuah komponen yang terdiri dari 2 buah permukaan yang sama sekali tidak menyentuh satu sama lain. Jadi nggak ada kabel yang nyambung. Yang ada di tengahnya ini, di antara 2 permukaan ini adalah sebuah material isolator, yang dalam hal ini disebut sebagai material dielektrik. Apa itu material dielektrik? Anda bisa coba Google sendiri. Dielektrik material itu adalah material yang jenisnya isolator, yang dia punya kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Contohnya apa? Banyak contohnya. Bahkan bisa dibilang hampir semua isolator itu sebetulnya punya sifat dielektrik. Baik itu udara, baik itu kertas, baik itu plastik, baik itu kayu, baik itu yang lain-lain. Nah, masalahnya sekarang kemampuan dielektrik yang baik itu yang seperti apa? Nah, itu nanti akan digunakan dalam sebuah kapasitor. Tapi dielektrik ini sifatnya adalah dia menyimpan muatan listrik. Listrik ya. Apa itu maksudnya muatan listrik? Ya. Muatan listrik itu adalah, kalau misalkan kita balik ke definisi awal, apa itu arus? Arus adalah muatan listrik yang bergerak. Dalam hal ini adalah elektronnya. Jadi muatan listrik itu ada 2 pada prinsipnya, muatan positif dan muatan negatif. Nah, disebut menyimpan muatan di sini, itu berbeda sifatnya dengan kalau kita bayangkan sebuah baterai. Sebuah baterai, dia menyimpan energi ya, dalam arti dia akan menghasilkan elektron. Ya. Tapi sebuah kapasitor itu berfungsi dengan cara yang berbeda. Kalau baterai,
dia pada prinsipnya menyimpan energi listrik, saya sebutnya. Walaupun energi listrik itu terdiri dari muatan listrik juga. Tapi secara konsep, baterai itu menyimpan energi listrik melalui proses kimiawi ya. Kalau Anda buka sebuah aki gitu, itu kan ada 2 plat, di tengah-tengahnya ada cairan gitu ya. Cairan di situ itu berbeda dengan dielektrik pada sebuah kapasitor. Jadi cairan pada sebuah baterai itu sifatnya bukan sifat dielektrik ya, tapi itu sifatnya kimiawi. Bahwa di dalamnya itu ada elektrolit, elektrolitnya kemudian ketika baterainya beroperasi akan punya reaksi kimia yang di situ nanti dia akan melepaskan elektron. Ya. Tapi pada sebuah kapasitor ya, kapasitor itu tidak ada proses kimiawi. Ya. Proses kimiawi, nggak ada. Itu nggak ada ini. Ya. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada perubahan senyawa apapun di dalam material dielektrik ini. Dia betul-betul murni sifat fisika ya. Sifat fisikanya apa? Artinya dia menyimpan muatan listrik kemudian melepaskan. Ini kalau dibayangkan mirip seperti kalau Anda punya pegas ya. Ini bukan resistor ya, ini pegas. Misalkan pegas. Anda tekan ya, pegasnya akan memendek begini ya. Dan ketika dia memendek, dia menyimpan energi sebetulnya, menyimpan energi dalam bentuk gaya pegas ya. Suatu ketika diperlukan, maka dia akan mendorong lagi ke arah sebaliknya. Tanpa merubah apapun secara kimiawi sifat-sifat yang ada di dalam pegas ini ya. Jadi ini perbedaannya antara sebuah kapasitor dan sebuah baterai. Nah, apa hubungannya nanti dengan arus AC? Saya akan jelaskan kemudian. Yang mau saya highlight, dua-dua ini, baterai dan kapasitor, itu sekilas punya fungsi yang mirip, bahwa masing-masing punya menyimpan muatan listrik, tapi dia punya sifat yang sangat berbeda. Ya. Baterai tadi menyimpan muatan listrik atau energi listrik melalui proses kimia, sementara kapasitor tidak melalui proses kimia, tapi murni proses fisika saja. Akibatnya apa? Baterai, karena dia melalui proses kimia, dia punya densitas energi yang besar. Ya. Densitas energi yang besar. Energi yang besar. Apa maksudnya densitas energi yang besar? Kalau Anda punya sebuah baterai yang ukurannya misalkan berapa ya? 10 cm kali 20 cm kali 30 cm, baterai sepeda motor misalnya, dengan berat kurang lebih 2 kilo, itu mungkin bisa menyimpan energi setara misalkan 15 ampere hour ya. 15 ampere hour. Ini kan biasanya kalau Anda beli aki, selalu satuannya begini, 15 Ah gitu. Artinya apa? Kalau baterai atau aki itu rata-rata dia punya tegangan 12 volt, ya, maka energi yang tersimpan di sini adalah 12 dikali 15 ampere dikali 1 jam. Ya. Artinya, baterai 12 volt ini bisa mengeluarkan arus sebesar 15 ampere dalam waktu 1 jam sebelum dia kemudian habis. Gitu. Kalau mengeluarkan arusnya hanya 5 ampere gimana? Ya berarti bisa 3 jam. Kalau mengeluarkan arusnya cuma 1 ampere, ya berarti bisa 15 jam. Ya. Itu kira-kira seperti itu ilustrasinya. Ini volt ampere hour itu kan sama dengan, ini volt, ini ampere, ini jam ya. Ini sama dengan watt ya, artinya watt jam. Kalau misalkan dibagi 1000 ya jadi kilowatt jam ya. Itu seperti energi yang Anda pakai di rumah.
Berapa konversinya ke joule, Anda bisa coba Google sendiri. Ini kalau baterai. Ukuran baterai yang mungkin hanya kurang lebih 2 kilogram mungkin bisa punya energi sebesar ini. Sementara kapasitor, itu densitas energinya lebih rendah ya. Rendah. Dia tidak akan sampai punya kemampuan seperti ini. Kapasitasnya di ukuran yang sama dengan berat yang sama mungkin jauh di bawahnya ini. Ini kelemahannya. Tapi ada kelebihannya. Baterai, pada satu sisi, dia punya kemampuan 15 Ah, tapi dia tidak bisa. Baterai ini misalkan tiba-tiba harus mengeluarkan 100 ampere. Ya. Kenapa? Karena proses kimiawi itu perlu waktu ya. Proses kimiawi itu dari elektrolit menjadi elektron gitu, dia perlu waktu. Kalau dipaksa, misalkan baterai yang kapasitasnya hanya 15 Ah untuk mengeluarkan arus 100 ampere, itu bisa-bisa terlalu panas karena proses kimiawi ini akan menghasilkan panas. Ya. Jadi tidak cukup baiklah untuk menghasilkan arus besar dalam waktu singkat. Gitu. Sementara kapasitor di sini kelebihannya. Kapasitor, bahkan kapasitor sangat yang biasa-biasa saja, dia mampu mengeluarkan muatannya ya, dalam bentuk arus, ya, karena muatan yang mengalir itu arus, dalam kapasitas yang sangat besar, tapi untuk waktu yang sangat singkat. Itu sebabnya biasanya kapasitor itu dipakai di sebuah motor, ya, motor listrik misalnya, dipakai di sebuah motor listrik untuk keperluan starter ya, motor starter. Kenapa? Karena pada saat sebuah motor listrik itu akan mulai bergerak, dia memerlukan arus yang mungkin 4 kali, 5 kali dari arus ketika dia berjalan biasa, tapi dalam waktu yang sangat sebentar. Kalau tidak diberi kapasitor, mengandalkan baterai, maka biasanya dalam waktu singkat itu baterai tidak cukup mampu untuk menghasilkan arus yang besar. Sehingga untuk bisa mulai bergerak saja sulit. Untuk memudahkan motor listrik itu bisa berputar di waktu-waktu awal, maka diberi bantuan kapasitor supaya dia sempat bergerak dulu, kemudian setelah dia berputar, maka baterai nanti yang akan menggerakkan itu. Dan dari sisi lifetime, kalau baterai mungkin bisa di-charge, kemudian dihabiskan, di-charge, dihabiskan, katakanlah dia punya 1000 cycle atau 2000 cycle, kapasitor punya kemampuan charge and discharge yang jauh lebih tinggi ya, karena sama sekali tidak ada proses kimiawi, dia tidak mengalami panas dan lain sebagainya di dalamnya. Sampai pada satu ketika memang lifetime-nya akan habis, biasanya kalau Anda lihat kapasitor tiba-tiba terbakar atau pecah. Begitu. Itu cerita tentang kapasitor. Nah, kapasitor ini, ya, karena dia pada prinsipnya itu sebetulnya tidak terhubung antara dua permukaannya, di tengah ini isinya adalah isolator ya, yang di tengah ini adalah isolator. Kalau saya sambungkan kepada rangkaian DC ya, maka apa yang terjadi ketika arus akan bergerak ke sini, dia nggak akan bisa lewat ke sini. Kenapa? Karena pada prinsipnya ini putus. Ya. Seperti dia saklar yang dibuka seperti ini. Dia memang akan mengisi muatan yang ada di sini. Tapi begitu kapasitas sebuah kapasitor ini terpenuhi, maka ya sudah, selesai. Dia nggak akan bisa kemana-mana. Gitu ya. Dia nggak akan lewat. Artinya kalau saya beri lampu di sini,
dia nggak akan hidup. Kenapa? Karena arusnya tidak akan pernah bisa melewati lampu ya. Tapi beda kalau misalkan saya ganti sumbernya ini dengan sumber listrik bolak-balik. Kenapa? Karena sumber listrik bolak-balik pada satu waktu dia akan bergerak ke sini, satu waktu dia akan bergerak ke sini. Dia tidak seterusnya bergerak ke satu arah ya. Jadi kalau kita sambung sebuah kapasitor itu dengan sumber bolak-balik, maka arus tetap akan ada. Kenapa? Karena dia pergi ke sini dan pergi ke arah sebaliknya. Maka arus akan tetap ada. Ini kalau ini lampu ya, maka lampu akan tetap menyala. Itu kapasitor ya. Kapasitor itu punya kapasitas ya, seperti baterai tadi 15Ah, kapasitor juga punya kapasitas. Kapasitas sebuah kapasitor ya, itu dinyatakan dengan satuan farad ya. Ya. Hanya saja berbeda dengan ohm ya. Kalau misalkan kapasitas resistor itu adalah ohm, biasanya kita jarang sekali dalam praktek menggunakan resistor yang ukurannya kecil-kecil. Kadang-kadang kita sempat pakai dalam bentuk pemanas atau yang lain, tapi sebagai komponen, biasanya kalau resistor, itu umumnya kita bermain pada orde kilo ohm, ya, 10 pangkat 2 ohm, ya, ratus-ratus ohm. Ya. Tapi kalau farad itu sebaliknya, kapasitas yang umumnya dipakai, itu kapasitas yang kecil. Milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Milifarad saja sudah cukup besar hitungannya. Nah, maka biasanya mikro, nano, atau bahkan picofarad. Anda masih ingat kalau farad itu biasanya 10 pangkat 0, ya. Artinya dia 1 ya, kali 1. Milifarad adalah 10 pangkat minus 3, mikrofarad adalah 10 pangkat minus 6, nanofarad 10 pangkat minus 9, picofarad 10 pangkat minus 12. Kecil sekali. Yang akan menentukan kapasitas dari sebuah kapasitor itu ada beberapa, yaitu luas permukaannya, jarak antara dua plat ini, dan sifat dielektrik dari materialnya. Sifat dielektrik. Yang dinyatakan kapasitansi itu adalah sama dengan dia akan semakin besar kalau luasannya semakin besar, kalau sifat dielektriknya saya nyatakan sebagai mu, dan kalau jaraknya semakin dekat. Jadi sebuah kapasitor itu, kalau Anda ingin buat kapasitor sendiri juga bisa, Anda bisa pilih salah satu material yang akan jadi dielektrik, Anda tentukan berapa luas dari permukaannya, dan berapa jarak dari dua plat tersebut. Semakin besar, semakin luas, semakin tinggi konstanta dielektriknya, dan semakin dekat jaraknya, maka kapasitansinya akan semakin besar. Gitu. Nah, karena tadi saya sebut bahwa kapasitor ini dia bisa bekerja untuk material dengan sifat dielektrik, untuk rangkaian yang bolak-balik ya. Maka kalau saya hubungkan tadi dengan yang di awal, kalau tadi saya punya resistor seperti ini, V ini I, ini R ya. Kalau R dia V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V dibagi R ya. R ini tidak akan mempengaruhi omega dan pi ya. Tapi kalau saya sekarang ganti ini dengan sebuah
kapasitor, maka ceritanya beda. Pada satu sisi karena dia bolak-balik, kapasitor ini punya sifat resistif ya, pada rangkaian AC. Sifat resistif ini ya dalam sebuah komponen non-resistor itu disebut sebagai impedansi. Istilah impedansi ini kalau Anda yang suka main-main dengan audio mungkin sering dengar ya, bahwa speaker punya impedansi sekian ohm gitu ya. Nah, impedansi ini adalah terminologi yang lebih umum untuk menyatakan sifat hambatan. Ya, untuk menyatakan sifat hambatan. Nah, ini juga punya satuan ohm ya, satuan ohm. Artinya walaupun tadi kapasitas dari kapasitor itu dinyatakan sebagai farad, tapi kalau dia disambung dengan rangkaian AC, ya, ingat sinyal audio itu juga salah satu bentuk rangkaian AC ya, kayak bentuk bolak-balik karena gelombang suara yang melewati sebuah kabel itu kan nilainya naik turun ya, karena suara itu kan mengandung frekuensi, mengandung amplitudo. Maka kalau kita sambung sebuah mikrofon menghantarkan gelombang suara dalam bentuk sinyal listrik, ini juga bentuk sinyalnya adalah sinyal AC, tidak hanya listrik rumahan. Bahkan ini lebih rumit gelombang audio karena frekuensinya pasti berubah-ubah. Saya bicara seperti ini tidak dalam frekuensi yang konstan ya. Kalau saya bicara dengan nada rendah atau nada tinggi gitu, itu punya frekuensi yang berbeda. Nah, itu sebabnya kalau di audio kita pakai istilah impedansi. Yang dinyatakan dalam bentuk ohm itu bukan kapasitas dari sebuah kapasitor, tapi impedansinya. Dalam arti apa? Berapa besar sih hambatan listrik atau tahanan listrik atau resistansi yang diimplikasikan oleh kapasitor ini dalam sebuah rangkaian. Nah, gimana menyatakannya gitu ya? Nah, untuk menyatakan impedansi ini, kita harus pakai sebuah alat matematika, alat baru, yang dinamakan sebagai diagram atau matematika fasor. Nah, ini perlu konsentrasi sedikit. Kalau tadi saya nyatakan bahwa gelombang listrik bolak-balik itu bisa dinyatakan sebagai Vm sin omega T plus P, ya. Ini adalah bentuk dalam domain waktu ya. Kenapa domain waktu? Karena di sini ada T ya. Kalau ini saya gambar bentuknya seperti ini. Tapi saya juga bisa nyatakan dengan alat baru yang namanya fasor ini, bahwa V di sini itu sama dengan Vm, saya beri tanda seperti ini, P. Gitu. Ada landasan matematisnya, tapi saya nggak akan bahas itu. Kita buat mudah saja, bahwa yang namanya fasor, bentuk fasor dari seperti ini, salah satunya adalah ini. Kenapa? Karena tadi kita bahas di awal, pada prinsipnya, yang kita bahas ini, kita anggap frekuensinya konstan ya. Kita nggak bicara sinyal audio dulu, kita bicara aja sinyal AC pada rumahan yang frekuensinya nggak terlalu banyak berubah. 50 Hz gitu ya. Omega tidak berubah, sehingga kita tulis yang penting saja. Yang penting adalah Vm, tanda sudut seperti ini adalah tanda sudut fase, dan sudut fasenya. Terus kita bisa gambar dalam diagram baru, ini namanya diagram fasor. Ya. Yang menyatakan
seperti ini. Panjangnya ini, berapa panjang dari sini ke sini itu sebagai panjang VM, dan sudut ini adalah sudut P. Ini adalah sudut fase. Berbeda ya. Ini adalah bentuk kurva dalam domain waktu. Ini adalah bentuk kurva dalam domain frekuensi ya, yang dinyatakan dalam diagram fase. Kenapa dalam domain frekuensi? Karena pada kondisi seperti ini frekuensinya tidak berubah nih. Oke. Sampai sini jelas nggak? Sebelum saya lanjut lebih jauh, ini saya hapus saja supaya kita punya landasan. Jadi kita harus, untuk bisa bermain-main dengan impedansi, kita harus punya cara baru menulis ini, supaya kita nggak ribet. Nggak ribet dengan apa? Dengan persamaan yang panjang-panjang seperti ini. Kita punya alat baru yang namanya fasor. Nah, fasor ini punya beberapa bentuk ya, bentuk-bentuk. Satu, fasor bisa ditulis dalam bentuk polar, istilahnya. Bentuk polar ini, contohnya adalah seperti yang tadi kita tulis. V itu sama dengan VM, sudut I, gitu ya. Yang kedua, fasor juga bisa ditulis dalam bentuk XY, bentuk rektanguler istilahnya. Rektanguler. Atau bentuk XY. Kita menulis ini dalam bentuk V itu sama dengan X plus JY. Ini bentuk. Ini bisa plus minus ya sebetulnya. Ini bisa bentuk plus minus. Dibentuk, namanya bentuk rektanguler. Apa itu X, apa itu Y? Kalau tadi ini jelas ya. VM itu adalah amplitudo, sudutnya itu adalah sudut dari fasenya, gitu ya. Sekarang apa itu bentuk XY? Bentuk XY itu, kalau misalkan kita punya di sini VM ya, VM itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Bagaimana kita melihatnya? Anggaplah kalau ini adalah nilai VM, terus kita tarik ke bawah, ini adalah istilahnya sumbu real, ini sumbu imajiner. Anggaplah ini X, ini Y lah gitu ya, gampangnya. Untuk nggak membingungkan Anda dengan istilah real atau imajiner. Yang sebelah sini adalah sumbu X, yang sebelah sini adalah sumbu Y. Maka seperti teorema Pythagoras, VM itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini konversi dari nilai bentuk polar menjadi bentuk ini. Dan si penyataan sudut ini itu sama dengan inverse tangen dari Y per X. Jadi kalau kita punya bentuk rektanguler, kita mau rubah menjadi bentuk polar, mudah. Ini kuadrat ditambah nilai Y kuadrat itu sama dengan VM-nya, dan inverse tangen dari Y dibagi X itu adalah sama dengan sudutnya. Dan ini bisa plus, bisa minus ya. Bisa plus, bisa minus. Ada bentuk yang ketiga, yaitu namanya bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial ini mirip sekali dengan bentuk yang ini, tapi ditulis dalam V sama dengan
PM E pangkat J theta, JP gitu ya. Itu bentuk yang ketiga. Oke. Jadi kalau Anda punya bentuk persamaan listrik AC yang bentuknya adalah sinusoidal seperti ini, Anda bisa rubah menjadi bentuk polar langsung. VM-nya ditaruh di sini, tetanya taruh di sini, atau bentuk eksponensial juga bisa. Kalau Anda ingin rubah menjadi bentuk rektanguler, tinggal gunakan persamaan ini ya. Nah, kalau tadi bentuk-bentuknya, kenapa sih kok kita perlu rubah dulu menjadi bentuk fasor? Tadi saya bilang itu untuk mempermudah. Kenapa? Karena dari ketiga bentuk fasor ini nggak ada yang ngurusin omega. Omega itu nggak penting. Kenapa? Karena kita berasumsi omeganya konstan. Ya. Omega dalam hal ini tidak terlalu mempengaruhi bentuk-bentuk ini. Ada pengaruhnya, tapi nanti untuk nilai impedansi. Kalau ini dianggap mempermudah, mudahnya seperti apa? Gitu. Bayangkan kemarin ketika saya punya nilai V1, V2 gitu ya. Misalkan V1-nya adalah minus 5 sin omega T plus 90 derajat. Yang kedua adalah misalkan 5 sin omeganya kita anggap sama ya. Omega T plus 45 derajat misalnya. Ditanya mana yang lebih duluan, mana yang lebih belakangan ya. Tidak terlalu mudah karena kita harus menggambar seperti ini. Yang satu seperti ini, 5 sin 45 derajat, oke kita geser 45 derajat, nolnya di mana. Kemudian yang kedua, minus 5, oke kita mulai dengan minus seperti ini ya. Nanti kita geser, kalau salah satunya cos, kita harus geser lagi. Atau kita harus konversi ini. Itu yang seperti itu aja cukup sulit. Belum kalau misalkan pertanyaannya, kalau misalkan saya nyatakan V1 plus V2, bentuknya itu seperti apa ya? Itu agak susah lagi, karena setiap titik nanti harus dijumlah gitu ya. Itu sulit membayangkannya. Tapi dengan bentuk fasor, ya, yang pertama ini V1, saya tulis sebagai minus 5 sudut dari 90 derajat. V2 adalah 5 sudut 45 derajat. Kalau misalkan saya punya di sini minus ya, minus 5 sin 90 derajat. Kemarin kita sudah bahas, paling mudah kalau mau merubah minus jadi plus itu yang ini ya ditambah atau dikurang 180 ya. Saya bisa tulis ini sama dengan 5 sudut. Kalau ini saya tambah 180 jadi 270 ya, 270 derajat. Yang ini 5 270 derajat, ini 5 45 derajat. Kalau kita gambar diagram fasor, satunya panjangnya 5, 45 derajat, satu panjangnya 5, 270 derajat ya. 270 derajat. Ini adalah V2, ini adalah V1. Maka mana yang lebih duluan? Mana jarak terdekat? Oh, jarak terdekat ini. Maka V2 lebih duluan dari V1 sebanyak 90 plus 45, 135 derajat. Itu jauh lebih mudah dibayangkan, jauh lebih intuitif dibanding kalau kita mengoperasikan pakai bentuk domain waktu seperti ini. Lalu kalau misalkan pertanyaannya seperti ini tadi. Bagaimana kalau saya mau jumlah? V1 plus V2. Kalau kita masih pakai domain waktu yang seperti ini,
Itu sangat sulit ya. Sulit membayangkan karena kita harus menghitung titiknya satu per satu. Terus kemudian harus bikin kurva baru mungkin. Sulit ya. Tapi kalau dengan bentuk polar ya, kita bisa dengan mudah mencari bentuk penjumlahannya ya. Atau perkalian ya, V1 V2 aja supaya mudah. Berapa sih V1 kali V2? Artinya 5 sin omega T plus 45 derajat dengan minus 5 sin omega T plus 45 derajat gitu ya. Gimana hasil perkaliannya? Kalau kita sudah punya bentuk fasor seperti ini, bentuk perkalian fasor, itu mudah sekali. Kalau misalkan kita punya V1 dengan V2, masing-masing dalam bentuk polar ya, maka kita bisa kalikan VM1 dikali VM2, sudutnya dijumlah. Theta 1 plus, bukan theta, Pi1 plus Pi2. Maka kalau tadi saya punya bentuk V1, V2-nya yang ini, yang pertama adalah 5 dikali 5, sudutnya adalah 270 plus 45 derajat. Maka yang ini adalah 25, sudutnya adalah 270 plus 45. Yang ini adalah 315 ya. 315 derajat. Kalau saya tulis lagi menjadi bentuk waktu gimana? Maka V1 dikali V2 itu sama dengan 25 sin omega T plus 315 derajat. Ya. Itu jauh lebih langsung, lebih mudah dibanding kalau kita harus mengalihkan dalam bentuk domain waktu. Nah, terus sebelumnya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Cukup jelas ya? Ada berapa banyak operasi matematis yang bisa kita lakukan di fasor ya? Pertama, seperti biasa, ada penjumlahan, add, addition. Itu kita nyatakan kalau misalkan saya punya V1, V2, saya sebut saja di sini Z ya, Z1 plus Z2, di masing-masing adalah fasor, itu kita bisa lakukan dengan mudah pakai bentuk XY. Yang ini X1 plus X2 plus J, Y1 plus Y2. Ya. Kalau misalkan pengurangan, Z1 dikurang Z2, itu sederhana hanya dengan mengurangkan bentuk XY-nya. Maka penjumlahan dan pengurangan itu termudah dalam bentuk fasor XY atau rektanguler. Kemudian perkalian, kalau saya punya Z1 dikali Z2, paling mudah ini adalah dengan bentuk polar ya, di mana Z atau saya sebut saja amplitudenya ini adalah sebagai R ya, R1 dikali R2, sudutnya Pi1 plus Pi2.
Kalau saya punya pembagian, Z1 dibagi Z2, maka ini juga sesederhana membagi amplitudenya, R1 dibagi R2, tapi sudutnya dikurangi. Ya. Ini adalah termudah dalam fasor polar. Terus kalau misalkan saya punya inverse ya, istilahnya inverse, di mana misalkan 1/Z gitu, itu dinyatakan juga sesederhana 1/R, tapi sudutnya dibuat menjadi negatif ya, minus. Kemudian kalau saya punya akar, ya, akar kuadrat gitu, akar dari Z itu sama dengan akar dari R, dan sudutnya dibagi 2. Kemudian kalau saya punya konversi ya, tadi konversi dari XY menuju ke polar, itu adalah R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, sementara sudut Pi-nya itu adalah sama dengan inverse tangen dari Y per X. Satunya, kalau saya konversi dari polar ke XY, itu dengan menggunakan konsep bahwa X pada nilai XY itu adalah sama dengan nilai R cos Pi, sementara Y-nya adalah sama dengan R sin Pi. Tolong ini dicatat baik-baik, karena nanti pada operasi polar kita akan cukup perlu menggunakan konversi-konversi ini dengan sangat intensif gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut lebih jauh. Oke. Oke, J itu apa? Oke, ini saya sebetulnya cukup menghindari membahas ini di kelas D3 ya, karena Anda tidak cukup punya basis matematik yang cukup. Tapi dengan sangat terpaksa ini harus dijelaskan. J ini adalah bilangan imajiner. Imajiner. Apa itu J? J itu secara matematis dinyatakan sebagai akar min 1. Kenapa akar min 1? Ya Anda coba aja. Anda pakai kalkulator. Akar min 1 itu kan nggak ada ya. Karena kalau misalkan Anda punya 1 dikali 1 ya, 1 kuadrat, ya, maka akar 1 kuadrat, akar 1 itu adalah 1. Ya. 2 dikali 2, 4 ya. Maka akar 4 itu adalah sama dengan 2. Misalkan saya kalikan ya, kuadratkan apa saja. Minus 1 kali minus 1, ya 1 ya. Minus 2 kali minus 2, ya 4 ya. Maka akar 4, apapun bilangannya, 2 atau minus 2, itu dinyatakan sebagai 2. Gitu.
apapun nilainya, positif atau negatif, kalau kita kuadratkan, itu nilainya pasti positif. Maka kalau ada akar kok minus, itu sebetulnya tidak ada dalam matematik. Nah, tapi itu dipakai dalam notasi matematik untuk menyatakan bilangan imajiner, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata memaksa kita untuk menghitung dan mendapat hasil akar minus gitu ya. Nah, kalau kita ketemu akar kok minus, itu kita nyatakan sebagai bilangan imajiner. Ya. Misalkan saya ketemu akar minus 4 ya, itu saya tulis dulu sebagai minus 1 dikali 4 ya. Maka ini sama dengan akar 4 dikali akar minus 1. Yang ini 2, ini saya nyatakan sebagai J, atau di buku kadang ditulis sebagai I. Ya. Ini adalah bilangan imajiner. Nah, kalau misalkan saya punya campuran ya, antara bilangan real itu 1, 2, 3, dan bilangan-bilangan yang kita kenal ya. Bilangan real dicampur dengan bilangan imajiner, itu disebut sebagai bilangan kompleks. Kompleks. Bilangan kompleks itu dinyatakan salah satunya dalam bentuk XY. Ya. Kalau saya punya misalkan 10, yang bilangan realnya, bilangan imajinernya itu misalkan 2, ya, plus 2J atau J2 gitu ya. Maka yang sebelah sini disebut sebagai bilangan real, ini disebut sebagai bilangan imajiner. Anda nggak perlu terlalu dalam memikirkan ini wujudnya gimana kalau dalam dunia nyata nih, angka bilangan real. Anda nggak perlu terlalu pusing sampai ke sana, karena dalam hal ini ya, untuk fasor ini, kita hanya pakai dia untuk menggambarkan notasi XY saja gitu ya. Bagian X, sumbu X ini disebut sebagai sumbu real, bagian Y-nya disebut sebagai sumbu imajiner. Ya. Maka kalau saya punya 10 plus 2J, anggaplah ini 10-nya X, ya, 10 untuk nilai yang ini X, yang ini adalah sumbu Y gitu ya. Maka ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk sementara anggap seperti itu saja. Ada maksudnya secara matematis, tapi kalau saya cerita sampai ke situ nanti terlalu panjang, nanti Anda nggak bisa tidur nanti. Ya, jadi sementara saya jelaskan begitu aja dulu. Implikasinya apa? Setidaknya nanti Anda tahu, kalau misalkan Anda punya bilangan J begitu ya, ada bilangan kompleks, sesuatu plus sesuatu J gitu. Kalau Anda gambar ke dalam fasor, itu menjadi seperti ini. Implikasi lain adalah, kalau nanti Anda ketemu perkalian ya, misalkan Anda ingin, ini tidak mati ya, artinya kalau misalkan penjumlahan dengan perkalian itu harus, ini saya sebut termudah. Misalkan Anda ketemu misalkan Z1 itu sama dengan X1 plus JY1, Z2 itu sama dengan X2 plus JY2 misalnya. Terus Anda mau kalikan langsung, bisa. Yang ini adalah X1 plus JY1 dikali X2 plus JY2. Kalau dikali kan kali silang aja. Ini adalah X1, X2 plus yang ini adalah X1 JY2 plus X2 JY1 plus yang ini Y1 Y2 J kuadrat ya. Y1 Y2 J kuadrat. Nah, bagian J kuadratnya ini itu dinyatakan kalau saya punya J kuadrat itu kan sama dengan akar min 1 kuadrat ya. Karena ini dikuadratkan, otomatis akarnya hilang, jadi min 1. Jadi kalau misalkan saya ketemu begini, yang ini Y1, Y2, J kuadrat, ini otomatis jadi min 1. Jadi yang bagian belakangnya adalah min Y1, Y2. Tapi itu permainan matematik aja. Sementara kita nggak harus terlalu pikirin itu gimana-gimana gitu ya. Yang perlu Anda ingat,
minimal Anda tahu bahwa bentuk kalau saya punya bentuk Z sama dengan R cos omega T plus T, itu saya bisa berubah menjadi bentuk polar, dan saya bisa berubah menjadi bentuk rektanguler dengan mudah. Sementara itu, dan Anda bisa operasikan dengan cara seperti ini. Oke. Kalau mungkin ada yang bertanya lagi, kalau saya punya misalkan V1 sama dengan Vm1 sin omega T plus 90 derajat. Yang kedua, V2 sama dengan Vm2 cos omega T plus 90 derajat misalnya. Apa bedanya menulis ini dengan yang ini? Kalau tadi saya tulis yang ini adalah Vm1 sudut dari 90 derajat, ya. Yang ini saya tulisnya gimana dong? Pada prinsipnya, sin atau cos ini kan sama ya, saya sebut kemarin. Tapi kita harus konsisten. Kalau kita sudah tulis yang pertama ini basisnya adalah sin, maka yang kedua harus kita rubah jadi sin dulu, baru kita bisa rubah seperti ini. Atau Anda juga bisa pilih, saya mau pakai yang cos aja lah. Yang ini saya tulis sebagai Vm2 sudut 90 derajat. Tapi ini basisnya cos ya. Maka kita nggak bisa langsung operasikan ini dengan yang atas, kecuali ini juga basisnya sama. Ini basisnya harus cos juga. Jadi itu terserah Anda. Anda mau konversinya basisnya adalah sin atau cos, itu terserah selama itu konsisten. Konsisten baik dari konversi bentuk time menjadi bentuk fasor, ataupun sebaliknya dari bentuk fasor menjadi bentuk waktu. Selama itu konsisten, maka nggak ada masalah. Oke? Oke, untuk supaya nggak terlalu jauh, kita coba aja dulu. Ya, latihan. Kalau misalkan saya punya bentuk seperti ini. Saya punya bentuk, pertanyaan yang A itu kalau saya punya bentuk IT itu sama dengan 6 cos 50T dikurang 40 derajat. Ini arus ya, IT. Sama dengan 6 cos 50T plus 40 derajat. Gimana bentuk fasornya? Ini mudah ya. Kalau seperti ini saja, bentuk fasor yang polar, yang paling langsung, itu adalah 6 sudut minus 40 derajat. Itu langsung saja. 6 sudut minus 40. Atau ini juga bisa ditulis, karena sudut itu, kalau Anda ingin pakai basis sudutnya itu 0 sampai 360 derajat, maka sudut minus 40 itu, kalau ini 0, katakan ini minus 40 derajat, maka Anda juga bisa tulis basisnya ke sini. Maka yang ini adalah 320 derajat. Maka ini juga sama kalau Anda tulis 6 sudut 320 derajat. Sama saja ya. Misalkan Anda nggak suka pakai sudutnya minus, boleh Anda pakai sudut yang antara 0 sampai 360, ini sama saja. Dan ini kalau arus berarti ini tetap satuannya ampere ya. Ini ampere. Ini juga bisa ditulis dalam bentuk rektanguler atau XY ya. Dengan cara kita konversi dulu.
nilai X-nya itu sama dengan 6 cos minus 40 derajat. Dan nilai Y-nya itu adalah 6 sin minus 40 derajat. 6 cos 40 itu berapa? Cos 40 itu adalah 0,76 dikali 6. 4,596 ya. Yang kedua, sin minus 40. Sin minus 40 itu adalah minus 0,64 dikali 6. Adalah minus 386 ya. 3,86. Maka kalau saya tulis dalam bentuk polar, dalam bentuk rektanguler, ini adalah 4,596 dikurang J 3,86. Ini adalah I-nya ya. Kalau ini V-nya adalah 6 sudut minus 40 atau 6 sudut 320, maka kalau bentuk rektanguler, I sama dengan 4,96 dikurang J 3,86. Sama satuannya ampere. Dua hal ini menyatakan hal yang sama. Oh ya, biasanya konvensi umumnya, kalau kita nyatakan dalam bentuk X, itu hurufnya kecil. I-nya I kecil, kalau V juga V-nya V kecil. Tapi kalau dia dalam bentuk fasor, kita nyatakan dalam bentuk kapital ya. Ini I, sorry. Maka yang ini I sama dengan 6 sudut minus 40. Kalau yang ini I besar sama dengan 4,96, 596 dikurang J 3,86. Sama-sama ampere satuannya. Oke? Ada pertanyaan? Sekarang sama juga ya. Kalau misalkan yang kedua, saya punya VT misalnya, sama dengan minus 4 sin 30T ditambah 50. Ya. Maka bentuk fasornya, kalau ini dianggap terlepas dari yang atas, maka mudah. Maka kita langsung bisa tulis V itu sama dengan minus 4 sudut 50. Tapi kalau kita anggap ini terkait ya sama yang atas, maka kita nggak bisa langsung karena yang atas tadi sudah pakai cos, kita harus rubah dulu ini menjadi cos ya. Kemarin kita sudah belajar gimana caranya merubah dari sin menjadi cos dengan menggeser fasanya ya. Dari sin menjadi cos itu adalah dengan menggeser fasanya sejauh berapa? 90 derajat ya. 90 derajat. Maka kalau saya punya sin gitu ya, ini tetap misalkan minus 4, atau kalau saya nggak mau minus 4 supaya dia jadi positif, ini harus saya geser 180 derajat. Yang ini menjadi 4 sin 30T plus 180 tambah 50, 230. Supaya menghilangkan minusnya. Baru kemudian saya jadikan ini
cos gitu ya. Supaya jadi cos, saya geser lagi. Kemarin kalau Anda ingat, ini kurvanya sin, yang merah ini kurvanya cos gitu ya. Puncaknya ini bergeser ke sebelah sini, geser mundur, ya. Digeser mundur sebanyak 90 derajat. Maka ini menjadi 4 cos 30T, 30T, plus ya. Plus 230 dikurang 90. Ya. 230 dikurang 90 itu adalah 140 derajat. Maka ini adalah yang setara dengan yang ada di atas. Kalau dirubah menjadi polar, maka ini sama dengan 4 sudut 140. Atau kalau mau bentuk XY, ya Anda tinggal hitung ya. X-nya sama dengan 4 cos 140, yang Y-nya adalah 4 sin 140. Kalau ada yang bertanya kenapa kok cos, kenapa kok sin, ya sebetulnya balik ke seperti ini tadi ya. Kalau ini R tadi, ini X, ini Y-nya. Tadi kan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sekarang kalau X sama dengan, kalau ini sudut, X adalah R dikali cos Pi ya. R cos Pi. Y-nya adalah, ini adalah Y juga. Y adalah R sin Pi. Y sama dengan R sin. Jadi pada prinsipnya sebenarnya rumus ini nggak usah diapalin. Kalau Anda paham konsep trigonometrinya, Anda bisa turunin itu sendiri kapan saja. Oke. Sekarang itu tadi matematiknya ya. Sekarang kalau tadi balik ke cerita tentang kapasitor. Kenapa kok pada akhirnya kok kita harus jauh-jauh cerita ke fasor hanya untuk membahas tadi kapasitor. Tadi kapasitor pada prinsipnya dia punya impedansi. Kalau cerita tentang induktor ya, atau coil, ini juga punya impedansi. Kalau kita cerita tentang resistor biasa, ini juga punya impedansi. Masing-masing impedansinya dinyatakan dengan ohm. Ohm, ini juga ohm, ini juga ohm. Tapi ada perbedaan. Tadi kalau yang sebelah sini, impedansinya itu hanya nilai konstan ya, dia tidak merubah fasa. Tapi yang dua ini merubah fasa. Kenapa? Karena ini terkait dengan cara menghitung nilai impedansi. Impedansi itu kalau tegangan dinyatakan dengan V, harus dinyatakan dengan I. Impedansi itu dinyatakan dengan Z. Impedansi itu dinyatakan dengan Z. Impedansi, ya, nilai Z untuk resistor itu sama dengan nilai resistansinya. Jadi kalau ada resistor 100 ohm, impedansinya juga 100 ohm. Nah, kapasitor, nilai impedansinya itu dinyatakan dengan 1 per J omega C. J itu apa? J itu tadi bilangan imajiner ya. Omega itu adalah frekuensi, C itu adalah kapasitasnya. Induktor atau coil itu impedansinya dinyatakan J omega L. Tadi saya nggak banyak cerita tentang induktor, tapi supaya nggak kepanjangan, induktor ini salah satu jenis komponen yang setara juga dengan resistor dengan kapasitor.
ini bentuknya adalah lilitan kumparan, maka biasanya induktor ini ada di motor, ada di solenoid, ada di banyak komponen yang menggunakan kumparan. Sifat dari sebuah induktor dinyatakan dengan induktansi yang disimbolkan dengan L. Satuannya ini adalah Henry bisa ya orang Indonesia sebut. Maka di sini juga sama, ada milli-Henry, ada micro-Henry, dan seterusnya. Kalau ini tadi farad, bisa milifarad, bisa mikrofarad, dan seterusnya. Yang ini sejak awal memang sudah ohm ya. Nah, ingat, kalau impedansi atau hambatan yang dirasakan oleh sebuah rangkaian AC itu dinyatakan sebagai impedansi Z, tidak hanya resistor yang mengakibatkan adanya hambatan, tapi juga kapasitor dan induktor. Yang kapasitor dinyatakan 1 per J omega C, induktor dinyatakan J omega L. Ya. Sekarang kita ambil contoh saja, supaya lebih mudah dibayangkan. Kalau saya punya sebuah sumber AC seperti ini, saya sambung dengan sebuah resistor, saya sambung dengan sebuah kapasitor. Yang ini adalah 10 cos 4T, V-nya. Terus ini adalah 5 ohm. Ini punya kapasitansi 0,1 farad. Agak gede sih, tapi ya buat main-main aja lah ya nilainya. Pertanyaannya berapa I-nya? Kalau nggak ada kapasitor, mudah. Ya. Mudah. Karena nilai cos 4T-nya akan tetap cos 4T, tidak ada pergeseran fasa, nilai 10-nya saja yang tinggal dibagi dengan 5 ya. 10 bagi 5, 2. Kalau tidak ada ini, misalkan tidak ada kapasitor, gitu, ya, maka I sama dengan 10 dibagi 5, 2, cos 4T ampere. Itu sederhana. Tapi kalau misalkan sekarang saya tambah ini dengan sebuah kapasitor yang nilainya 0,1 farad, nah ini menjadi tidak sederhana nih. Karena masing-masing harus saya hitung dulu impedansinya. Yang ini impedansinya adalah sama dengan 5. Yang ini impedansinya Z sama dengan 1 per J omega C. Nah, di sini pertama kalinya kita ketemu omega untuk dihitung. Omega di sini 10 cos 4T, omeganya adalah 4. Maka 1 per J dikali 4 dikali C. C-nya adalah 0,1. Maka yang ini adalah 1 per J dikali 0,4. Nah, gimana ini menyederhanakan ini? Kok nggak enak kelihatannya? Kalau tadi saya punya pernyataan bahwa J kuadrat itu adalah sama dengan akar min 1, dikuadratkan sama dengan min 1. Kalau saya punya 1 per J, itu supaya sederhana saya kalikan J per J, maka ini adalah J dibagi J kuadrat. J per J kan 1 ya, nggak ada masalah. J kuadrat itu adalah min 1, maka ini adalah J dibagi min 1. Atau sama dengan minus J. Maka 1 per J ini adalah sama dengan minus J. Yang ini adalah minus J dikali 1 per 0,4. 1 per 0,4 itu berapa? 2,5
setengah ya. Maka ini sama dengan minus J 2 setengah. Maka yang ini, Z yang ini adalah minus C 2 setengah ohm. Kok nggak enak ya? Ada J minus 2 setengah. Oh ya, belum selesai. Sekarang kalau saya punya ini adalah Z sama dengan 5 ohm, yang ini Z-nya adalah minus J 2 setengah ohm. Saya udah nggak tulis lagi sebagai farad, saya bisa gambar ulang, ini seperti ini. Saya tulis ini tadi Z ya. Sekarang supaya nggak sama, saya kasih simbol begini saja. Yang ini adalah Z1 sama dengan 5 ohm. Yang ini Z2 sama dengan minus J 2 setengah ohm. Yang ini adalah 10 cos 4T. Yang kalau saya rubah menjadi bentuk fasor, 10 sudut 0. Ini kan nggak ada ya, nggak ada sudut fasanya. Yang ini dengan yang ini, itu mengikuti penyederhanaan Kirchhoff biasa, yang Z sama dengan 5 plus 5 dikurang J 2 setengah. Ya. 5 dikurang J 2 setengah. Yang ini adalah 10 sudut 0. Seperti biasa, I itu sama dengan V dibagi R, atau dalam hal ini V dibagi Z. Maka yang ini adalah 10 sudut 0 dibagi 5 kurang J 2 setengah. Ini fasor, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tadi di operasi fasor sebelumnya, saya sudah bahas, kalau perkalian dengan pembagian itu paling mudah dilakukan dengan bentuk fasor seluruhnya. Maka yang bawah saya harus rubah menjadi bentuk fasor ya. Saya mau rubah bentuknya 5 dikurang J 2 setengah. Kalau saya rubah bentuk fasor, yang pertama adalah, ini adalah X dan Y, maka R-nya itu adalah sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 2 setengah kuadrat. Ya. Maka yang ini menjadi 5 kuadrat adalah 25. 2,5 kuadrat itu adalah 6,25 ya. Kalau saya hitung akarnya, ini adalah 5 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat, 31,25. 31,25. Kalau saya akarkan, itu adalah 5,59. Kemudian Pi-nya adalah inverse tangen dari Y. Y-nya adalah minus 2,5 per 5. Inverse tangen minus 2,5 per 5. Itu adalah minus 0,5. Saya inversekan. Dua puluh 26
minus 26,56. Minus 26,56. Maka bentuk fasornya, ini saya hapus saja. Bentuk fasornya adalah yang Z ya. Z bentuk fasornya adalah sama dengan 5,59 sudut minus 26,56 derajat. Maka balik ke perhitungan awal, I sama dengan 10 sudut 0 dibagi 5,59 sudut minus 26,56. Yang ini dibagi ini, 10 dibagi 5,59 itu adalah sama dengan 1,789 sudut 0 dikurang minus 26,56 adalah sama dengan 26,56 derajat. Ini bentuk fasornya ya. Kalau mau kita tulis menjadi bentuk waktu ya, ini I, maka arus dengan mudah kita tulis 1,789, tadi pakai cos, maka cos 4T ditambah 26,56. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik sementara dari sini? Bahwa penambahan kapasitor di sini itu menyebabkan fasenya berubah. Tadi kalau hanya resistor saja, tidak ada pergeseran fase, tapi dengan menambah kapasitor, fasenya bergeser ke arah positif ya. Sudut fasenya bergeser ke arah positif. Dalam hal ini bergeser sejauh 26,56. Itu dengan penambahan resistor. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Jelas ya? Kalau nggak ada, sebelum saya akhiri kelas pagi ini, saya kasih PR nih, 2. Pertama, saya punya rangkaian seperti ini. Yang ini murni kapasitor. Yang ini adalah 0,1 milifarad. V-nya ini adalah 10 sin. Untuk videonya nanti diupload ya, saya akan coba upload ya. Belakangan saya tidak cukup rajin untuk ngedit lagi videonya. Tapi kalau Anda perlu nanti saya upload. Saya geser sedikit. Yang ini V-nya ini adalah sama dengan 10 sin 10T plus 90 derajat. Ini I, ini 0,1 milifarad. Pertanyaan saya, hitung I. Yang kedua, pertanyaannya, kalau sekarang saya ganti dengan induktor, dengan induktansi 10 milionri, yang ini juga V-nya sama dengan yang di atas, 10
sin 10T plus 90 derajat. Saya rubah notasinya, hitung IT gitu ya. Ini juga hitung IT. Hitung IT itu artinya Anda harus mampu merubah lagi menjadi domain waktu ya. I-nya adalah berapa, sin berapa begitu ya. Nomor 3. Nomor 3, saya beri kombinasi nih. Resistor, kapasitor, induktor. Ini sama, V-nya adalah sama dengan 10 sin 10T plus 90 derajat. Ini juga I. Ini adalah 10 ohm. Yang ini 0,1 milifarad. Yang ini 10 milionri. Hitung IT. Gitu ya. Ada 3 soal yang saya jadikan PR. Nanti saya akan coba untuk edit dulu videonya supaya bisa diupload. Dan saya akan buka link nanti di Google Classroom untuk Anda mengumpulkan tugas. Saya akan coba buat kelas lagi mungkin di weekend ini, entah hari Sabtu atau Minggu. Kira-kira Anda lebih prefer hari Sabtu atau Minggu kelasnya? Saya sebenarnya lebih suka bikin kelas agak malaman aja ya. Tapi nggak tahu, Anda keberatan nggak kalau kelas malam? Minggu ya? Minggu malam ya? Minggu malam gimana? Jam 8-an gitu? Oke. Jadi ini tolong nanti dikerjakan. Saya akan buka linknya di Google Classroom untuk Anda menyelesaikan ini. Dan tolong dikerjakan sebelum pertemuan berikutnya hari Minggu ya. Ini penting sekali karena sangat mungkin saya akan jadikan ini sebagai materi untuk UAS. Oke, tolong dicatat. Dan saya akan segera buka linknya di Google Classroom. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri kelas pagi ini. Sampai ketemu hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.